Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview film yang berjudul Tare Zamin Par. Film ini menceritakan seorang anak yang menjalani tahun kedua di kelas ketiga. Dia bernama Ihsan Aswati. Ihsan mengalami kesulitan dalam membaca yang membuat ayahnya menganggap Ihsan hanyalah anak yang nakal dan malas belajar. Karena berbeda sekali dengan kakaknya, yaitu Yohan. Suatu saat, orang tua Ihsan dipanggil ke sekolah dan mendapatkan laporan belajar bahwa Ihsan yang tidak menunjukkan perkembangan sama sekali. Hal itu membuat ayah Ihsan marah dan mengirimkan Ihsan ke sekolah asrama. Tetapi Ihsan tidak mau bersekolah di sana. Di sana pun ia mendapat perlakuan yang tidak baik, selalu dibully dan selalu dimarahi oleh gurunya karena Ihsan sulit untuk menerima materi pembelajaran di kelas. Hal tersebut membuat Ihsan menjadi anak yang pendiam. Ihsan yang awalnya suka melukis bahkan tidak menunjukkan minat melukis lagi, kurang disiplin dan tidak mau belajar maupun mengerjakan tugas sekolahnya, serta kurangnya interaksi sosial di luar lingkungan keluarganya Ihsan. Jika kita kaitkan dengan aliran psikoanalisa, kepribadian Ihsan berubah menjadi pendiam karena adanya perilaku alam bawah sadar yang digerakkan karena adanya pengalaman emosional masa lalu. Ihsan pun mulai berubah sejak guru seninya Ram membantu dan mengarahkan Ihsan dalam membaca dan menulis. Disitulah ia merasa diperhatikan dan ada yang memahami kesulitan yang ia alami serta mendukung untuk mengembangkan hobinya yaitu melukis. Hal-hal tersebut dapat memunculkan perilaku progresif pada Ihsan seperti kemampuan menulis dan membacanya ada peningkatan. Ia bebas mengekspresikan dirinya dengan melukis. Guru di sekolahnya memuji Ihsan karena adanya peningkatan hasil belajar dan sebagainya. Dari perilaku progresif tersebut, Ihsan mulai berada di tahap aktualisasi diri yang dapat dibuktikan dari scan ketika Ihsan akhirnya datang untuk mengikuti lomba melukis. Dari hal tersebut terbukti bahwa Ihsan dikaitkan dengan aliran humanistik sebab Ihsan dapat mengaktualisasikan dengan adanya dorongan dan tujuan untuk memenuhi tingkatan yang dibutuhkan Ihsan. Tokoh yang kedua ialah Ramsan Karniku. Ia adalah guru pengganti pada pelajaran seni. Ia mengajar dengan sabar dan tidak memaksa Ihsan harus bisa seperti temannya yang lain. Sebab Ram ialah guru di sekolah khusus dan ia tahu cara mengajar yang baik dan tepat untuk Ihsan. Ram memberikan perhatian lebih kepada Ihsan dan akhirnya ia menyadari bahwa Ihsan mengalami disleksia. Disleksia adalah gangguan proses belajar yang berpengaruh pada kemampuan membaca, menulis, dan berbicara. Gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa membuat penderita disleksia kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata. Disleksia pula dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Ram pun mencari semua buku Ihsan yang ada pada loker buku dan dengan buku itu Ram mengunjungi orang tua Ihsan dan menjelaskan tentang keadaan Ihsan. Di rumah kediaman orang tua Ihsan pula, Ram melihat dan menemukan banyak sekali lukisan milik Ihsan. Menurut Ram, Ihsan memiliki kemampuan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Tak hanya itu, bahkan Ram meminta kesempatan kepada kepala sekolah agar mengizinkan ia untuk mengajari Ihsan, sebab Ram melihat potensi yang dimiliki oleh Ihsan. Dengan kesabaran dan bimbingan Ram, Ihsan pun perlahan dapat membaca dan menulis. Ram pula mengusulkan kepada sekolah untuk mengadakan lomba melukis dan diikuti oleh seluruh warga sekolah. Dengan lomba melukis itu, Ihsan dapat menuangkan semua idenya dan menjadi pemenang. Ihsan pun berterima kasih kepada Ram karena dengan bantuan Ram, kini Ihsan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terlihat pada film ini peran Ram yang dikaitkan dengan aliran humanistik, teori yang memanusiakan manusia, karena Ram memberikan kebutuhan berupa penghargaan yang positif untuk Ihsan, di mana ia menghargai dengan menerima Ihsan tanpa syarat. Selain itu, Ram juga dapat dikatakan orang yang beraktualisasi diri dengan baik, sebab ia menggunakan bakat dan potensinya untuk mencapai kebutuhan bahkan untuk orang lain. Ram mengajari Ihsan dengan Ram mencari tahu teknik belajar yang cocok dengan Ihsan seperti melibatkan Ihsan dalam proses pembelajaran, contohnya menghitung dengan naik turun tangga, menulis di pasir, dan mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Ihsan.
Dan dalam mengevaluasi kemajuan belajar Ihsan, ia tidak membandingkannya dengan orang lain. Ia justru menggunakan standar atau kemampuan yang dimiliki oleh Ihsan. Ia selalu sabar dalam mengajari Ihsan dan membuat proses belajar yang menyenangkan. Ram pun tidak pernah menghukum Ihsan seperti yang dilakukan oleh guru-guru lainnya, dan pada akhir cerita saat pembagian rapot pembelajaran dan perkembangan murid, Guru Ihsan pun tak henti memuji perkembangan Ihsan sehingga membuat kedua orang tua Ihsan menjadi terharu dan berterima kasih atas bantuan dan kesabaran gurunya selama ini. Mungkin itu saja kesimpulan review video Tari Zamenpar yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.